Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan secara langsung beberapa pertanyaan yang kalian ajukan. Sebelumnya saya sampaikan dulu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang terlewat. Jadi kalau seandainya kalian merasa kalian sudah mengirimkan pertanyaan ke saya, entah itu WhatsApp secara pribadi maupun menuliskannya di kolom komentar, akan tapi tidak saya jelaskan atau belum saya jelaskan, tolong saya diingatkan ya Dek ya. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada kawan kita ini bertanya, Pak, Konfusius itu kan seorang filosof. Nah, tapi Konghucu yang ajarannya bersumber pada Konfusius di Indonesia diakui sebagai agama. Sebenarnya ini bagaimana ya Pak? Saya masih bingung, terima kasih. Oke, jadi gini Dek, ada dua jenis agama di dunia ini. Sekali lagi saya ulangi, ada dua jenis agama di dunia ini. Yang pertama itu adalah agama Samawi. Saya tulis ya, agama Samawi. Yang kedua adalah agama Ardi. Nah, apa perbedaan agama Samawi dan agama Ardi? Kalau agama Samawi itu adalah agama yang berasal dari Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan ya, apapun kamu menyebut Tuhanmu, entah Yahweh lah, entah Allah lah, pokoknya Tuhan mengutus malaikat, ya kan, mengutus malaikat untuk membawa wahyu kepada manusia pilihannya yang ada di dunia. Kemudian manusia pilihan yang ada di dunia ini menyebarluaskan ajaran itu kepada agama lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan agama Samawi. Nah, agama Samawi contohnya ada Islam, Kristen, Protestan, Yahudi. Nah, itu adalah contoh dari agama Samawi. Jadi umumnya agama Samawi ini, satu, memiliki nabi, memiliki rasul. Yang kedua, memiliki kitab suci. Oke, jadi sumber dari agama Samawi ini adalah wahyu intinya. Sumber agamanya adalah wahyu. Nah, kalau agama Ardi, ya kan, agama Ardi sumbernya itu dari budaya. Sumbernya dari tempat tertentu. Sumbernya itu dari pemikiran seorang tokoh tertentu. Nah, umumnya agama ini bersumbernya, ya kan, bersumbernya bukan dari wahyu, akan tapi dari gagasan manusia. Contohnya apa? Ya Konfusius itu tadi, ya kan, agama Konghucu yang lahir dari buah pemikirannya Konfusius, Kong-er gitu ya nyebutnya. Nah, dua tipe agama ini, entah itu agama Samawi maupun agama Ardi, itu sah-sah saja. Silahkan, nyamannya kamu mau menganut yang mana gitu ya. Menganut yang mana silahkan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ya kan, karena jadi gini deh, sebenarnya untuk kasus di Indonesia sendiri, Konghucu menjadi agama resmi negara itu nggak ujuk-ujuk, nggak mendadak tiba-tiba jadi agama resmi gitu, tidak. Akan tapi melalui sebuah proses yang sangat panjang sekali, mulai dari dan pertimbangannya banyak deh, mulai dari pertimbangan sosial, pertimbangan budaya, pertimbangan kemanusiaan, bahkan hingga pertimbangan politik. Nah, hingga puncaknya pada tahun 2001 di masa kepemimpinan Presiden Indonesia saat itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang juga akrab dipanggil Gus Dur, Konghucu akhirnya resmi menjadi salah satu agama resmi yang ada di Indonesia. Jadi gitu deh ya prosesnya. Pertama, ada dua tipe agama, agama Samawi dan agama Ardi. Dua agama ini sah-sah saja mau dianut. Oke, itu yang pertama. Kemudian Konfusius, ya kan, Konghucu yang berasal dari gagasannya Konfusius itu masuk dalam kategori agama Ardi. Dan setelah melalui proses dinamika yang sangat panjang di Indonesia, akhirnya diresmikan menjadi salah satu agama resmi negara. Itu ya, Dek ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan apa lagi nih? Nah, di daerah tempat saya tinggal Pak, dulu saat saya masih SD, mereka masih percaya akan sesuatu yang sifatnya mistis dan takhayul. Akan tetapi seiring perubahan zaman, sekarang mereka tidak lagi percaya akan sifat mistis dan takhayul. Tapi ada sebagian yang masih percaya pada mistis dan takhayul. Oh, dulu mayoritas percaya mistis dan takhayul gitu ya. Tapi kemudian sekarang hanya beberapa saja sudah
yang lain sudah nggak percaya lagi sama mistis dan takhayul. Kemudian pertanyaannya adalah apakah mereka yang masih percaya dengan mistis dan takhayul itu masih dikatakan manusia level bawah, Pak? Atau manusia level kelas menengah ya, Pak? Nah, jadi kalau kita membahas ini, kalau kita membahas tentang level pemikiran manusia, kita akan mengenal tokoh yang bernama Immanuel Kant. Kelihatan nggak, Dik? Coba ya, saya tulis di sini ya. Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant itu membagi logika manusia menjadi 3 tahap. Yang pertama, manusia berada pada level pemikiran tertingginya ketika manusia bisa menemukan jawaban dari sebuah peristiwa. Maka di sini Immanuel Kant memposisikan akal sehat berada di atas segala-galanya. Jadi misalnya nih, saya ambil contoh. Ada pelangi. Jadi ya, ada pelangi. Wah, manusia kagum. Indah banget tuh pelangi. Nah, ketika manusia bisa berpikir pelangi itu datangnya setiap setelah hujan. Berarti kenapa ya kok nggak pas lagi panas terik itu setelah hujan baru muncul pelangi? Oh, ternyata ada yang namanya pembiasan cahaya. Oh, ternyata ada cahaya yang kemudian karena pantulan-pantulan tertentu menghasilkan warna yang berwarna-warni. Karena itulah kemudian kita melihat sebuah pantulan cahaya dengan berbagai macam warna yang kita sebut dengan pelangi. Nah, kalau manusia sudah bisa seperti itu, maka menurut Immanuel Kant dia sudah berada di posisi level paling atasnya dalam penggunaan pikirannya, karena akal ada di atas segalanya. Kemudian level kedua itu gampangnya saya sebut aja kebetulan gitu deh ya. Kebetulan. Nah, tapi Immanuel Kant berkata gini, level kedua dalam konsep pemikiran manusia adalah ketika manusia dihadapkan di sebuah perkara, ketika manusia melihat sebuah fenomena, kemudian berkata, oh kebetulan ini, gitu ya. Maka menurut Immanuel Kant level pikirannya itu kelas menengah. Karena apa? Karena menurut Immanuel Kant, kalau ada manusia yang begitu ada kejadian, ngomongnya ini kebetulan. Setiap ada peristiwa, jawabnya ini kebetulan. Menurut Immanuel Kant, dia tidak bisa mengeksplorasi fenomena yang terjadi hingga akhirnya mengeluarkan sebuah gagasan. Oke? Jadi hanya sebatas kebetulan. Nah, menurut Immanuel Kant, dia akalnya berada di level menengah, akal kelas 2 gitu ya. Nah, yang ketiga, baik, atau takhayul. Nah, jadi menurut Immanuel Kant, kalau seandainya ada sebuah peristiwa, apapun peristiwa itu, ya kan, selalu dikaitkan dengan hal-hal yang gaib. Ada petir gitu kan, wah ini ada petir ini gaib ini, perkara gaib, berarti ada apa gitu deh misalnya ya. Atau kalau enggak ada gerhana matahari, atau gerhana bulan, loh cahaya mataharinya kok hilang gitu ya, kok lihat bulannya jadi menghitam, mataharinya menghitam. Wah, ini dimakan sama buto misalnya toh. Kalau orang-orang Jawa biasanya. Nah, kalau masih percaya dengan yang seperti itu, ada kegiatan ada fenomena dikaitkan dengan sesuatu yang mistis itu tadi, maka berada di level 3, level dasar, level paling bawah. Nah, jadi kalau pertanyaanmu adalah, Pak, masyarakat saya yang masih percaya sama takhayul itu masuk kategori yang ini atau yang ini ya? Nah ya, sorry itu saya ya, kalau saya menggunakan logikanya Immanuel Kant, maka ya itu masuk kategori yang kategori dasar, kategori kelas 3. Immanuel Kant loh yang ngomong ya, saya hanya menyampaikan buah pikir beliau saja. Kemudian selanjutnya apa nih? Awal mula adanya bahasa itu dari mana, Pak? Oke, dari mana datangnya bahasa? Oke, saya kasih 2 jawaban. Silakan kamu pilih sendiri ya. Saya beri 2 jawaban dari mana datangnya bahasa. Kamu silakan pilih sendiri.
Jadi begini, bahasa datang kalau dari terminologi agama, kalau dari terminologi agama, satu, agama itu datang dari Ar-Rahman, si Maha Pengasih. Kamu bisa baca surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia, allamahul bayan, dan kemudian mengajarkan manusia itu pandai bercakap-cakap. Oke, paham ya? Ini jawaban saya yang pertama. Dari mana datangnya bahasa, Pak? Jawaban pertama saya, dari Allah langsung yang membuat manusia bisa bercakap-cakap. Dan kemudian terus Pak, kemudian kenapa manusia bahasanya bisa bermacam-macam? Kamu lanjutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa aku ciptakan kau, ya kan, manusia, kamu aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahkan termasuk di dalamnya itu juga bahasa yang berbeda agar kamu saling mengenal, kamu bisa saling belajar satu sama lain. Itu jawabannya dari terminologi agama. Nah, tapi kalau seandainya kamu adalah pengikutnya teori Darwin, ya, kamu pengikutnya Darwinisme, ada seorang tokoh yang bernama Dan Everett. Namanya Dan Everett. Dan Everett ini dia adalah seorang ahli linguistik, ahli bahasa, tapi dia mengikuti pemikirannya Darwin. Dia seorang Darwinian sejati. Di sini Dan Everett mengatakan bahwa manusia itu mulai mengenal kata pada masa evolusi manusia mencapai pada fase Homo erectus. Jadi pada saat manusia jadi kan dari kera, ya, dari missing link gitu ya, dari X gitu, kemudian berevolusi jadi kera, dari kera menjadi makhluk apa lagi, dan kemudian akhirnya sampailah pada level Homo erectus. Di situ, pada level Homo erectus itulah manusia mulai mengenal kata, mulai menerjemahkan apa yang ada di depannya. Buah misalnya kan, mulai ini apa nih, ini namanya buah apa, buah apel misalnya, buah jeruk, buah anggur. Nah, itu pada masa Homo erectus. Dan karena Homo erectus itu menyebar di seluruh penjuru dunia, maka pelafalannya, penyebutannya pun jadi berbeda-beda. Itu kenapa bahasa manusia jadinya berbeda-beda. Tapi sekali lagi, itu kalau kamu pengikutnya Charles Darwin. Nah, saya beri dua jawaban, dari terminologi agama dan dari terminologi Darwin. Silakan kamu pilih yang mana. Oke? Selanjutnya, pertanyaanmu menarik adik ya. Saya lihat lagi nih. Menurut Immanuel Kant, akal manusia memiliki tingkatan. Nah, manusia yang ada di level 1 atau yang paling tinggi, manusia yang sudah mengetahui misteri. Itu contohnya gimana, Pak? Apakah masuk anak indigo? Oh, no, bukan. Justru kalau kita menggunakan logikanya Immanuel Kant, kalau kamu percaya sama anak indigo, itu justru malah ada di level yang paling bawah, karena sifatnya mistis, ya kan? Sifatnya percaya dengan sesuatu yang gaib. Nah, itu indigo justru malah ada di level terbawah. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, Dek ya. Level 1 itu maksudnya mengetahui sesuatu yang menjadi misteri. Jadi gini, Dek. Kenapa burung bisa terbang? Oke, itu kan misteri. Dulu ya, bukan yang sekarang loh. Ini saya contoh ya. Kemudian manusia bisa terbang nggak? Itu kan misteri dulu, ya. Kemudian manusia terus berpikir, kenapa burung bisa terbang? Manusia bisa terbang atau enggak ya? Nah, ketika akhirnya manusia berhasil merumuskan, oh, burung bisa terbang karena, ya kan, dia macam-macam lah ya, pengalihan udara dan sebagainya. Berarti manusia bisa terbang juga enggak? Oh, manusia bisa terbang menggunakan sebuah benda, sebuah media, di mana media itu kemudian kita kenal sekarang dengan nama pesawat.
Gimana biar si pesawat ini, si media penerbangan ini bisa terbang dan membawa manusia? Ketemu caranya. Akhirnya misteri terjawab. Paham maksudnya ya? Dulu penerbangan itu misteri. Ya, manusia bisa terbang atau enggak itu misteri. Ketika manusia sudah bisa mengetahui bagaimana caranya terbang, bagaimana manusia bisa mencicipi yang namanya melayang di udara, nah, pada saat itulah, menurut logikanya Immanuel kan, manusia berada di level tertingginya. Karena sains yang berbicara, akal yang berbicara, bukan sesuatu yang gaib. Paham deh ya? Jadi indigo tadi justru ada di level terbawah. Pertanyaan selanjutnya, Pak, mau tanya, Nandia kemarin baca artikel tentang filsafat, menjelaskan tentang bla bla, tentang filsafat ilmu pengetahuan memiliki 3 jalan masuk, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu sebagai pembuka, epistemologi itu kebenaran, dan aksiologi itu tentang makna sebuah nilai. Lalu, mengapa filsafat ada kaitannya dengan ilmu komunikasi, Pak? Dan bagaimana filsafat memandang kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, Pak? Oke, Dek. Senang saya ya, kamu udah baca ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Sip. Sip. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, pertemuan keberapa ya? Coba nanti kita lihat buku kita lagi. Nanti kita akan ada pertemuan khusus untuk membahas ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Oke? Jadi jangan khawatir, nanti kita akan ketemu itu, kita diskusikan lagi lebih mendalam. Untuk kawan-kawan yang lain yang belum baca tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, baca dulu ya, biar nanti kita nyambung saat diskusi. Oke? Nah, kemudian lalu mengapa filsafat ada kaitannya dengan ilmu komunikasi, Pak? Oke, kenapa filsafat ada kaitannya dengan ilmu komunikasi? Jadi gini deh, sekali lagi ya, saya sampaikan di video yang saya berikan pada kamu itu, filsafat itu kan kata kerja, oke? Kalau kamu ternyata percaya bahwa filsafat itu kata sifat bukan kata kerja, it's okay, nanti kita diskusikan. Tapi di sini saya sampaikan filsafat itu kata kerja, ya, di mana manusia itu berpikir secara radikal, ya kan, secara mengakar, secara mendasar untuk menemukan sebuah jawaban, di mana jawaban ini nanti yang akan memuaskan hasrat intelektual, hasrat akademis kita. Nah, kenapa filsafat erat kaitannya dengan ilmu komunikasi? Karena banyak sekali fenomena dalam dunia ilmu komunikasi yang mengharuskan para akademisi ilmu komunikasi untuk berpikir secara radikal. Saya ulangi, banyak sekali fenomena komunikasi yang mengharuskan para akademisi ilmu komunikasi berpikir secara radikal. Bisa saya, bisa kamu, bisa yang lainnya yang aktif di dunia ilmu komunikasi ya, berpikir secara radikal. Nah, saya ambil contoh begini. Ada sebuah peristiwa pada tahun 1938 di Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1938 Amerika Serikat itu sempat terjadi kehebohan massal. Kenapa? Karena masyarakat Amerika saat itu, warga negara Amerika saat itu dihebohkan dengan berita bahwa makhluk Mars akan datang untuk menginvasi bumi. Wow, ngeri dong. Makhluk Mars akan datang untuk menginvasi bumi. Dan ternyata apa yang disiarkan di radio itu adalah hanyalah sebuah sandiwara radio. Jadi bukan berita, tapi sandiwara radio. Tapi sandiwara radio tentang invasi dari Mars ini berhasil membuat masyarakat Amerika saat itu panik. Ya kan, panik. Nah, melihat fenomena ini, para ilmuwan komunikasi saat itu berpikir, bagaimana mungkin radio yang cuman ukurannya segini, cuman suara saja tanpa gambar bisa mempengaruhi psikologi seseorang, bisa mempengaruhi pola pikir seseorang, bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang. Gimana mungkin? Nah, jadi akademisi ilmu komunikasi saat itu pun berpikir, ya kan, kok bisa ya? Nah, dan mereka berpikir secara radikal, mendalam, mendasar untuk menemukan jawabannya. Nah, pada sampai level ini, mereka kan sebenarnya sedang berfilsafat. Ya toh? Pertanyaan besarnya adalah bagaimana mungkin radio ini bisa mempengaruhi pola pikir manusia? Kemudian pertanyaan lain pun muncul.
apakah media massa lainnya, radio dan televisi pun bisa seperti radio ini efeknya, memberikan stimulus yang luar biasa bagi pola pikir kejiwaan manusia. Apalagi sekarang deh ya, internet. Apalagi sekarang nih zamannya internet, dan bahkan mungkin nanti media-media baru itu terus bermunculan. 10 tahun yang lalu internet itu masih jadi barang mewah. Sekarang anak kecil umur 5 tahun aja sudah main YouTube. Padahal 10 tahun yang lalu internet masih jadi barang mewah. Sekarang saya tanya, 10 tahun kemudian teknologi apa lagi yang akan muncul dalam dunia ilmu komunikasi? Teknologi baru muncul, masalah komunikasi yang baru pun muncul. Ketika masalah komunikasi yang baru ini muncul, para akademisi ilmu komunikasi, termasuk kamu di dalamnya, dituntut untuk bisa memberikan jawaban. Agar bisa memberikan jawaban, kamu dituntut untuk bisa berpikir secara mendalam dan mendasar, berpikir secara radikal. Setelah kamu berpikir secara radikal, bukankah kamu sedang berfilsafat? Oleh karena itulah kenapa filsafat ilmu sangat erat kaitannya dengan ilmu komunikasi deh. Jadi jangan sampai lelah belajar filsafat. Oke, kita lanjutin ya. Sampai kusut rambut saya. Oke, Pak, bagaimana filsafat memandang kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian? Bagaimana filsafat memandang kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian? Saya kasih 2 jawaban. Kamu pilih yang mana? Oke. Pertama, ada Zeno dan Protagoras. Dalam menghadapi dunia yang ketidakpastian ini, Zeno dan Protagoras menempatkan akal dalam posisi pertama. Apapun yang terjadi, serahkan pada akalmu. Apapun fenomena yang kamu hadapi, beri ruang pada akalmu untuk menemukan jawabannya. Oke? Itu yang pertama. Atau kamu ingin seperti Sokrates dan Plato, bahwa agama, Tuhan adalah tempatmu bergantung. Ada dua tipikal filsafat ya. Tipikalnya Zeno dan Protagoras, tipikalnya Sokrates dan Plato. Yang satu menempatkan akal di atas segala-galanya agar manusia tidak tertipu oleh dunia, karena dunia itu tidak pasti. Tapi Sokrates dan Plato mengatakan, berserah diri saja pada Tuhanmu. Berserah diri pada agamamu, ikutin aturan agamamu. Karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. 2 jawaban ya. Silahkan kamu mau ikut gengnya Protagoras, atau kamu mau ikut dalam barisannya Sokrates dan Plato. Kemudian, mohon maaf Pak, izin mengemukakan pendapat. Oke, saat Thales bertanya tentang penciptaan alam semesta, suatu ciptaan pasti ada penciptanya Pak. Seperti roti bakar. Nggak mungkin adanya roti bakar kalau nggak ada orang yang membuat roti, yang membakar roti itu. Nah, kalau secara logis kan nggak mungkin air atau apapun itu menjadi dasar. Karena kata Bapak, Tuhan atau pencipta tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Karena setiap unsur yang ada di dunia adalah hasil ciptaan. Betul? Betul. Kamu betul, yang kamu sampaikan ini, pendapatmu itu betul. Bahwa akal manusia hanya bisa mencapai ciptaan sang pencipta. Akal manusia hanya bisa menggapai ciptaan sang pencipta. Tidak mungkin bisa mencapai sang penciptanya, nggak mungkin. Hanya bisa mencapai ciptaannya, bukan sang pencipta. Tapi kamu juga harus ingat deh, yang ditanyakan oleh yang ditanyakan oleh Thales, yang diwacanakan oleh Thales adalah bukan siapa yang menciptakan dunia. Ingat ya, bukan siapa yang menciptakan dunia. Tapi yang ditanyakan oleh Thales adalah terbuat dari apa dunia ini. Maka pada sampai level itu, Thales pun percaya sebenarnya dunia ini ada yang menciptakan. Tapi ketika menciptakan dunia, bahan utamanya apa? Paham ya dek maksudnya ya? Jadi Thales bukan mengatakan air yang menciptakan dunia, bukan. Tapi dunia ini, bumi ini, bahan utamanya adalah air. Jadi Thales mengatakan saat Sang Maha Kuasa menciptakan bumi ini, unsur utamanya air. Itu menurut Thales. Kalau ada jawaban yang lain gimana Pak? It's okay, kita diskusikan. Gitu ya dek ya? Ingat loh, Thales hanya menanyakan terbuat dari apa, bukan siapa yang menciptakan. Tapi pertanyaanmu bagus loh deh, ini yang ini beneran deh. Oke, selanjutnya ya.
Izin bertanya Pak, menurut Immanuel Kant, oh ini mirip-mirip sama yang tadi ya. Menurut Immanuel Kant, hal mistis adalah posisi terendah dalam akal manusia. Saat ini masih banyak orang yang percaya hal mistis, seperti pakai penglaris, dagang, ataupun mistis itu pun membuat dagangan laris. Tapi jika paham maksud saya. Tapi tidak mungkin, penjelasannya gimana Pak ya? Nah, kalau menggunakan logikanya Immanuel Kant, ini gini kan Dek, maksudmu? Ada penglaris, ya kan? Ada penglaris. Nah, ya kan? Penglaris ini kan tahayul, mistis gitu ya. Nggak mungkin gitu loh ada penglaris. Loh, tapi kok dagangannya laku. Gimana nih? Gitu loh. Pakai penglaris. Itu tahayul. Oh, tapi kok laku beneran? Gimana? Gitu kan? Nah, kalau menurut logikanya Immanuel Kant, dia tetap berada di level terbawah dalam pemikiran manusia. Kenapa? Karena dia tetap percaya dengan hal yang sifatnya tahayul ini tadi. Yang sifatnya tahayul. Maka menurut logikanya Immanuel Kant, dia tetap berada di level terbawah pemikiran manusia. Tapi kok laris Pak? Tapi kok dagangannya laku gimana Pak? Nah, kalau menggunakan logikanya Immanuel Kant, pasti ada strategi marketing di situ. Marketing, ilmu pemasaran. Nanti kamu akan belajar deh di mata kuliah komunikasi pemasaran, atau kalau enggak di mata kuliah public relations, kamu akan pelajari itu. Nah, jadi kalau menggunakan Immanuel Kant, ya kan, logikanya Immanuel Kant, kamu percaya sama penglaris atau ada orang yang percaya dengan penglaris, maka dia ada di level terbawah pemikiran manusia dalam penggunaan akalnya. Lah, terus dagangannya laris gimana Pak? Kalau menggunakan logikanya Immanuel Kant, yang bikin dagangannya itu laris bukan penglarisnya, bukan, tapi yang membuat dagangan itu laris adalah strategi marketing yang dilakukan oleh yang punya usaha. Paham nggak? Itu kalau menurut logikanya Immanuel Kant. Kemudian apa lagi nih? Pak, saya masih bingung nih tentang rasa tahu. Rasa tahu kalau didukung dalam pemikiran yang sistematis akan melahirkan ilmu. Sedangkan di sini juga Bapak bilang bahwa tidak semua pengetahuan akan berlangsung menjadi ilmu. Beberapa akan menjadi takhayul dan mistis. Di sana saya ingin bertanya Pak, kenapa berpikir sistematis baru bisa melahirkan ilmu? Sedangkan di sini disampaikan bahwa tidak semua pengetahuan akan langsung berubah menjadi ilmu, dan kenapa juga beberapa akan menjadi takhayul dan mistis. Nah, ini kembali dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, Dek. Ketika ada sebuah fenomena, saya hapus dulu ya. Jadi gini, ada sebuah fenomena, ada sebuah fenomena. Contoh klasik deh yang selalu saya sampaikan ke kamu. Misalnya apa deh ya? Gerhana. Contoh paling gampang aja deh ini ada ya, gerhana. Jadi ketika manusia berpikir sistematis, dia berpikir gitu ya, berpikir sistematis, dan kemudian dia akhirnya menemukan jawaban. Jawaban inilah yang kemudian menjadi ilmu. Oke? Ada sebuah fenomena, dia berpikir secara sistematis, menemukan jawaban. Jawaban inilah yang kemudian menjadi ilmu. Oke. Tapi ada kalanya juga ada fenomena gerhana. Oke. Ada fenomena gerhana. Ketika fenomena gerhana terjadi, dia bukan melakukan penelitian, dia bukannya berpikir, dia justru malah misalnya mukul kentongan. Di beberapa masyarakat Jawa suka begini ya. Nggak tahu kalau di daerah itu kalau ada gerhana gimana. Mukul kentongan.
beberapa masyarakat Jawa begini nih. Nah, mukul kentongan. Kenapa mukul kentongan? Agar makhluk astralnya pergi. Karena mereka percaya bahwa gerhana itu terjadi karena matahari atau bulan sedang dimakan oleh buto, oleh makhluk halus gitu ya, raksasa. Nah, ini sifatnya mistis atau tahayul. Nah, mistis dan tahayul ini bukan ilmu. Paham deh ya, mistis dan tahayul itu bukan masuk kategori ilmu. Apalagi kalau kita pakai logikanya Immanuel Kant, itu hanya sekedar rasa tahu, ya kan? Rasa tahu tanpa diselingi dengan proses berpikir yang sistematis untuk mencari tahu atas apa yang ada di balik misteri. Saya pakai tanda petik misteri. Nah, misteri yang di sini dalam konteks ini yang dimaksud dengan misteri ini adalah gerhana bulan ini tadi. Oke, paham ya? Kalau nggak paham juga nggak apa-apa. Nanti kita diskusi lagi. Jadi jangan sampai berhenti. Oke, jadi itu deh ya. Saya cek lagi ada pertanyaan lainnya nggak? Oh nggak. Jadi untuk hari ini cuma ada 8 pertanyaan aja. Tapi pertanyaanmu lumayan, bagus-bagus kok, menarik. Jadi itu deh ya yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini kamu nggak kecewa, ya kan? Semoga kamu nggak kecewa dengan cara penyampaian saya. Dan seandainya pun ada yang belum tepat, sampaikan aja lagi, it's okay. Karena memang sekali lagi yang selalu saya sampaikan pada kamu, jangan sampai diskusi itu berhenti. Manusia harus terus berpikir, manusia harus terus berdiskusi agar keberlangsungan manusia tetap terjaga. Karena berpikir adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Manusia berhenti berpikir, maka berakhir pula keberlangsungan hidupnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.